sendiri, dua warga Sukabumi kini berurusan dengan hukum. Polisi membongkar aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang beroperasi di Desa Ridogali, Sukabumi. Kegiatan ini dilakukan tanpa izin resmi dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Penambangan ilegal tersebut melibatkan pemilik lahan sebagai penyedia lokasi, sementara penanggung jawab tambang menyiapkan sarana dan peralatan. Para pelaku menggali lubang secara manual dengan kedalaman mencapai 20 hingga 30 meter demi mencari batuan emas. Proses tersebut dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kerja. Aktivitas tambang liar ini dinilai sangat berbahaya karena tidak memiliki standar operasional maupun perlindungan lingkungan. Selain beresiko terhadap keselamatan penambang, kegiatan tersebut juga meresahkan masyarakat sekitar. Para penambang kini dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah atas aktivitas pertambangan tanpa izin. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan pertambangan ilegal dalam bentuk apapun. Tidak boleh menambang emas di tanah milik sendiri tanpa izin, karena menurut UU Pertambangan Mineral dan Batubara, Minerba, sumber daya alam seperti emas adalah milik negara dan dikuasai oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Menambang tanpa izin resmi termasuk ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Penjelasan lebih lanjut. 1. Sumber daya mineral milik negara, meskipun tanahnya dimiliki pribadi, isi, perut bumi, seperti emas tidak secara otomatis menjadi milik pemilik lahan. Semua kegiatan pertambangan mineral wajib memiliki izin dari pemerintah. 2. Larangan penambangan tanpa izin, aktivitas penggalian emas tanpa izin resmi, meskipun di tanah sendiri, tetap melanggar undang-undang dan dikategorikan sebagai penambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin, peti. 3. Sanksi pidana, pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 158 UU 3/2020. 4. Sanksi tambahan. Selain sanksi pidana, terdapat juga sanksi administratif dan sanksi tambahan bagi pelanggaran tersebut. 5. Izin usaha. Untuk dapat melakukan penambangan, pemilik lahan harus mengurus izin usaha pertambangan resmi terlebih dahulu. Izin ini akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bupati, wali kota, atau pemerintah pusat, menteri, tergantung wilayahnya. Dan 6. Dampak lingkungan, penambangan ilegal juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti pencemaran air akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri untuk memisahkan emas. Tim KPK menemukan aktivitas tambang emas ilegal di dekat kawasan wisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Lokasi tambang berada di area perbukitan yang sulit dijangkau. Dalam penelusuran, tambang itu diduga mampu memproduksi hingga 3 kg emas per hari. Angka fantastis untuk operasi yang tak berizin. Lebih mengejutkan, sejumlah pekerja di lokasi diketahui tidak bisa berbahasa Indonesia, menimbulkan dugaan keterlibatan pekerja asing. Pemerintah daerah membantah adanya tambang ilegal, namun KPK menegaskan penyelidikan terus berlanjut untuk memastikan legalitas dan siapa pihak di balik operasi tersebut. Coba misalnya Freeport nih. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional. Atau mungkin diadakan invasi sepihak. Freeport mulai mengelola emas Papua di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dimulai dengan penandatanganan kontrak karya pertama pada tahun 1967. Perjanjian ini menjadi awal operasional perusahaan di Papua setelah penemuan awal oleh geolog Belanda pada tahun 1936. 1. Penemuan awal, Gunung Berkilau yang kini dikenal sebagai tambang emas Freeport pertama kali ditemukan oleh geolog Belanda, Jean-Jacques Dozy, pada ekspedisi tahun 1936. 2.
Awal operasional, setelah penemuan kembali oleh Forbes Wilson pada tahun 1960-an, Freeport menandatangani kontrak karya pertama dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 7 April tahun 1967, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. 3. Produksi dimulai, produksi penambangan dan pengolahan biji dimulai pada tahun 1972, dan pengapalan konsentrat dilakukan pada tahun berikutnya. Dan 4. Penemuan Grasberg. Pada tahun 1988, Freeport menemukan cadangan emas dan tembaga yang jauh lebih besar di dekatnya, yang dikenal sebagai tambang Grasberg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus Amaung dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Barusan kita melihat video tentang dua pemuda yang ditangkap oleh polisi karena menggali emas di tanahnya sendiri. Banyak netizen yang menyayangkan, kok bisa polisi menangkap rakyat yang menggali emas di tanahnya sendiri? Aneh gitu. Ya kalau ada emas di tanahnya harusnya itu kan milik rakyat, bukan milik negara. Dan itu mereka bukan mencuri. Emas itu hak mereka, emas itu milik mereka. Kenapa harus ditangkap? Sementara kalau ada ganja di tanah sendiri, itu bukan milik negara tapi milik sendiri. Ya secara logika rakyat memang seperti itu. Tapi ingat, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya emas tersebut milik negara, bukan milik rakyat. Ya seharusnya jangan ditangkap lah. Bebaskan saja. Atau mungkin dikasih bimbingan, disuruh bikin semacam UMKM atau perusahaan kecil untuk mereka bisa mengolah tambang emasnya yang ada di tanahnya sendiri. Harusnya dididik, dibina, bukan ditangkap. Ya itulah hukum di Indonesia. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau rakyat, tangkap. Kalau orang atas, anteng. Ya seperti ada kasus di Mandalika emas, di mana ada WNA asing dari Cina tersebut melakukan penambangan ilegal, mendapatkan emas per hari 3 kg. Kenapa polisi diam? Kenapa nggak ditangkap dari awal? Malah KPK yang ngomong bahwa telah terjadi penambangan ilegal di daerah dekat Mandalika. Kepada rakyat polisi gercep, langsung main tangkap. Kepada WNA Cina, kok anteng-anteng baik? Kenapa polisi kita ini, bos? Bahkan sampai rakyat dihukum 5 tahun, bos. Gara-gara melakukan penambangan ilegal di tanahnya sendiri. Sementara yang WNA Cina dibiarkan saja. Aneh kan, bos? Negara ini kenapa? Kok benci banget sama rakyat, sementara memanjakan WNA Cina yang notabene bukan rakyat. Ya udah nanti, bos, ujung-ujungnya duit. Dan yang terakhir kita juga menyaksikan bahwa Freeport itu merupakan perusahaan Amerika yang mendapatkan izin dari Soeharto tahun 1967 untuk mengolah emas. Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Freeport mendapatkan kontrak abadi sehingga tidak bisa pemerintahan Indonesia kapanpun mutusin kontrak Freeport. Kalau misalkan ada yang berani, ya paling nanti akan berhadapan dengan pengadilan internasional atau terjadi invasi atau perang Indonesia dengan Amerika. Artinya Freeport, emas Papua sudah milik Amerika. Kok bisa? Yaitu hadiah, bos.
Hadiah dari Soeharto sudah menggulingkan Soekarno. Hadiah dari Soeharto, dia sudah jadi presiden kedua. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Soeharto kepada Soekarno memang membuat kita juga terhenyak. Dan ternyata ya, ada perjanjian Soeharto dengan Amerika. Soeharto jadi presiden, Amerika dapat emas. Jadi Soekarno itu digulingkan bukan karena G30 SPKI, bos. Soekarno digulingkan karena ada emas. Emas di Papua itu, yang dulu kita bertumpah darah merebutnya lewat pertempuran Trikora awan Belanda tersebut. Makanya netizen itu harus cerdas, bos. Harus cerdas. Emas Papua sudah bukan milik kita lagi. Itu udah milik Amerika. Itu hadiah dari Soeharto. Karena sudah sukses dibantu oleh Amerika menggulingkan Soekarno, dan sudah sukses Soeharto menjadi presiden kedua di Indonesia. Kita cuma bisa menangis. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang. Mas Papua diambil Amerika, hutan gunung sawah ladang lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Coba bayangkan, kalau emas Papua dikelola oleh negara, wah udah makmur Indonesia sejak dulu. Sudah kaya Indonesia sejak dulu. Makanya ayo rakyat Indonesia bersatu. Kita bersama-sama melakukan revolusi total, revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental. Rakyat harus cerdas. Cuma rakyat yang bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Cuma rakyat yang bisa menyelamatkan kekayaan alam Indonesia ini. Dan cuma rakyat yang bisa membangun negara demi mencapai Indonesia emas. Kalian jangan fanatik, bos. Buat apa kita fanatik kepada tokoh? Fanatik kepada Prabowo, KDM, Gibran, Anies, dan tokoh-tokoh yang lain. Gak dapat apa-apa kalian. Lebih baik kita fanatik kepada bangsa dan negara ini, kepada Pancasila, kepada UUD 45, kepada sejarah Indonesia, kepada merah putih. Karena konstitusi kita ini, kalau bisa dijalankan oleh pemimpin yang tepat, yang tidak bermental bangsa, maka kita akan sejahtera dan kita akan menikmati kekayaan alam kita. Bersatu, revolusi, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.